Yang terhormat Pendeta Esi Asian dan Pendeta Suhud Setio Wardono. Yang kami hormati Bapak Novan Haryadi, Kepala Divisi Keuangan Yayasan BPK Penabur Jakarta. Yang kami hormati Ibu Gemaria, Wali Penghubung Kompleks Cipinang. Yang kami hormati Bapak Hendro S. Lumban Raja, Kepala SMA Kristen 7 Penabur Jakarta. Yang kami hormati Ibu Widya Stuti, Kepala SDK 4 Penabur Jakarta. Yang kami hormati Ibu Titi Muhani, Kepala Sekolah TKK 3 Penabur Jakarta. Yang kami hormati Ibu Esther Junianti, Kepala SMPK 5 Penabur Jakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMPK 5 Penabur Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9. Yang kami kasihi seluruh siswa kelas 9 dan siswa kelas 7 serta 8 yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Selamat pagi dan selamat datang. SMPK 5 Penabur Jakarta mempersembahkan ibadah pengucapan syukur dan Purnawidya Angkatan ke-24 tahun pelajaran 2020-2021. Wahai kawan, apa yang menggelayut dalam pikiran? Apakah rasa bersalah karena bertemu kegagalan melulu? Atau perasaan kecewa karena realita yang jauh dari harapan? Sabarlah, ini adalah proses. Lalu jangan tidak ada kegagalan yang direncanakan. Tidak ada jatuh yang diharapkan. Tidak ada tangis kesedihan yang didambakan. Semua hanya kebetulan untuk menjadi bumbu dalam kehidupan. Menyingkirkan rasa hambar dan mengukir warna mengelokkan. Jika gagal, jangan menyerah. Jika jatuh, maka bangkitlah. Jika larut dalam tangis kesedihan, maka tawa lekas hadirlah. Jangan buang waktu untuk hal yang membuat hati resah. Sementara banyak yang harus diasah. Siulan yang memekik di telinga sungguh menyakiti, hingga cacian yang menyayat sanubari. Jadikan motivasi untuk berdiri lebih tegap lagi. Jangan malah loyo, lantas mati. Percayalah pada diri dan segala kemampuan dari Sang Ilahi. Aku, kamu, kita, dia, dan mereka adalah pemenang hidup yang bebas merdeka. Menentukan arah tujuan mencapai cita-cita, tentunya didorong oleh niat hati yang sempurna. Bukan hanya keinginan semata tanpa ada upaya. Semua pasti akan berhasil jika berusaha untuk berhasil. Semua pasti akan sukses jika berusaha untuk sukses. Lagi-lagi yang harus diperjuangkan adalah niat dalam diri. Karena itu,
Mulailah dari dirimu sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Biarlah setia. Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian Purna Widya kelas 9 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan besertamu. aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Biarlah setianya. Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata,
Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kemuliaanku. Aku warisnya kulit tebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus Sebelum kita membaca dan mendengar bagian dari Alkitab, mari kita mohon pertolongan Roh Tuhan yang kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab mendapat kesempatan untuk boleh merayakan sukacita karena penyertaan-Mu pada kali ini. Saat kami juga boleh mendengar bagian dari Alkitab. Di dalamnya kiranya firman-Mu menyapa kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami terus diperbaharui untuk boleh berjalan di dalam jalan kebenaran yang mendatangkan kehidupan. Kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan bacakan ini untuk kita semua. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan memelihara firman di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, siswa-siswi yang melaksanakan Purnawidya kelas 9 saat ini, ibu bapak guru yang juga berbahagia, kita mengalami pandemi COVID-19 seluruh dunia, worldwide. Dan pandemi ini sudah mengacaukan, katakanlah demikian, kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan sejak dulu, sejak kecil. Bayangkan ini lingkupnya sedunia, saudara-saudara. Dan kalau boleh, kita bayangkan, saya ajak kita bayangkan, pandemi COVID-19 ini seperti sebuah keadaan perang, katakanlah begitu. Mengapa kita boleh membayangkan seperti itu? Sebab kalau kita tidak mempertahankan diri, maka kita akan hancur oleh karena pandemi ini. Dan kita tahu semua orang berperang, baik yang bekerja harus putar otak bagaimana caranya supaya pekerjaan tetap boleh berlangsung, usaha tetap boleh berlangsung dari rumah. Saudara yang sekolah sudah mengalami, walaupun tidak mudah ditempuh, pernah mengalami itu. Dan kita berdoa tentu tidak lama-lama. Tapi saat ini kita masih terus berperang. Dan kita semua harus ikut berperang. Contoh, kalau di rumah orang tua kita sedang coba bayangkan kalau salah satu malah ogah-ogahan. Coba bayangkan kalau salah satu cuma malas-malasan. Maka berperang, maka musuh pandemi ini akan menghancurkan rencana-rencana baik kita, kehidupan kita. Bersyukur kita tidak hancur karena Tuhan menolong kita. Ada cara-cara baru untuk menyiasati, ada protokol kesehatan, menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan dan sebagainya, memperkuat imunitas tubuh melalui makanan-makanan yang bergizi. Ada vaksin yang sudah diberikan. Dan kita juga dapat menggunakan alat-alat teknologi seperti halnya saat ini. Kita dapat menggunakan ini semua. Syukur kita terus punya katakanlah amunisi untuk boleh memenangkan peperangan ini. Tapi saudara-saudara, tidak semua sadar akan cara baru ini. Tidak semua tangguh di dalam peperangan ini. Kita jumpai masih ada orang-orang yang tidak taat protokol. Diingatkan malah marah-marah.
tidak mau padahal demi kebaikan. Masih ada juga yang kerja pakai internet tapi melahirkan masalah lain. Nah, ini kecerdasan yang bahaya menurut saya. Dia cari-cari cara gimana mengelabui. Pada saat meeting, video dibuat, videonya itu ternyata video palsu, bukan dia. Diulang-ulang seperti itu supaya dia bisa mengerjakan yang lain. Saudara, ini adalah hal-hal yang bahaya. Sebab mungkin kita aman dari COVID-19, tapi kita masuk ke dalam bahaya-bahaya lain. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna, tidak jujur, tidak semangat, dan akhirnya pekerjaan kita seadanya. Ya sudahlah, yang penting saya ini, yang penting saya ini. Saudara, itu kabar buruk yang mesti kita waspadai. Melalui berita Alkitab kali ini, kita semua dapat kabar baik untuk lepas dari bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan kita semua. Khususnya pada saat kita melanjutkan pekerjaan kita pada hari-hari ke depan. Saudara-saudara, saat ini sudah melewati tahapan kelas 9 di akhir. Tapi nanti akan ada awal, yaitu saat saudara-saudara itu masuk ke dalam kelas yang baru di tingkat SMA. Kali ini Alkitab memberikan pelajaran dari surat Rasul Paulus, yaitu bahwa ada dua cara pada umumnya bagaimana seorang Kristen itu hidup. Yang pertama itu cara hidup yang isinya itu membuat kita susah, menjadi tidak berguna. Saudara perhatikan, kalau saya katakan cara hidup, berarti itu kebiasaan, pilihan. Cara kebiasaan yang membuat kita susah dan menjadi tidak berguna ini Paulus singgung di dalam pasal 4 ayat 17, ayat 18, ayat 19 tadi. Yaitu pikiran yang sia-sia, hati yang degil, hati yang dipenuhi dengan kemurungan. Akhirnya kalau pikiran itu sia-sia, pikiran gak jelas, hati juga buram, maka pengertian menjadi gelap. Dan kalau pengertian menjadi gelap, tindakan-tindakan jadi tidak karuan. Serakah, kata Rasul Paulus. Cemar. Itu cara pertama. Apakah bisa orang percaya melakukan itu? Bisa. Oleh sebab itu, hati-hati. Yang kedua adalah cara hidup yang membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita memilih langkah yang tepat. Dan pada saat kita memilih ini, kita menjadi berguna bagi orang lain. Kita menerima Kristus, kita menerima pengajarannya. Pikiran kita menjadi baru. Saudara, kalau kita peras lagi konkretnya dari pengajaran Rasul Paulus sebagaimana kita baca tadi, ada do's and don'ts di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kalau kita memilih untuk terima Tuhan Yesus, berarti kita mengiyakan, menerima juga pengajarannya. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu benar. Itu yang harus kita pilih untuk kita lakukan. Dan apa-apa yang perlu kita jauhi, kita tinggalkan. Dusta, kebohongan. Efesus pasal 4 ayat 25 tadi. Ini adalah hal yang don'ts. Lalu marah tidak terkendali. Kalau kamu marah, katanya tadi ya dituliskan, jangan sampai matahari terbenam. Itu reaksi emosi yang wajar. Tetapi kalau amarah yang berjam-jam, berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun, itu adalah hal yang don'ts. Lalu mencuri, kata-kata kotor yang tidak membangun, hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Saudara, ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang memang gak ada guna. Apakah ada gunanya? Kalau kita mengucapkan dusta, mungkin kita pikir, ya sesekali perlulah. Kita juga bukan malaikat. Seperti tadi contohnya, ya udahlah, bilang aja
nanti gangguan sinyal kalau ditanyain sama guru. Saudara, kalau kita memilih hal ini, kelihatannya awalnya oke-oke saja. Tapi ingatlah, kita ini belajar dari kebiasaan. Begitu kebiasaan yang don'ts ini kita lakukan, maka ke depan kita menjadi terbiasa untuk melakukan itu. Pertama, gak ketahuan kok. Ya, guru yakin kalau aku ini mengikuti pelajaran. Kalau ditanya sinyal jelek. Akhirnya kita melihat, gak apa-apa, itu enak, nyaman. Aku bisa lakukan yang lain. Aku bisa main game, bahkan aku bisa ini, bisa itu. Aku bisa tidur lagi. Waduh, kawan. Akhirnya kita terbiasa akan hal itu. Dan lama-kelamaan, maka kita tidak bisa lagi mengendalikan diri kita. Penting bagi kita untuk selalu mendengarkan nasihat dari Roh Tuhan yang kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ini artinya adalah Roh Tuhan yang kudus itu kadang mengingatkan kita di pikiran dan di hati kita. Jangan lakukan itu. Itu tidak ideal, itu tidak baik. Kamu akan hanya cari susah. Tapi kalau kita tidak mau mendengar itu, kita mendukakan Roh Kudus. Rasul Paulus bukan hanya mengungkapkan apa yang jangan, apa yang harus dihindari. Tapi juga dia mengungkapkan apa yang harus dilakukan untuk menjadi berguna. Kita melihat di dalam ayat 25, 28, 29, 32. Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu berkata-kata, katakan yang benar. Kamu harus bekerja keras, jujur. Kamu harus menolong yang membutuhkan. Kamu harus menyemangati dengan kata-kata, ramah dan mengampuni yang bersalah. Jadi rupanya Rasul Paulus tahu betul bahwa kata-kata yang berdusta, sikap hidup yang tidak benar, ketidakjujuran, malas-malasan, pementingan diri, kata-kata yang merusak, kata-kata yang tidak membangun, perselisihan yang tidak terdamaikan, itu hanya akan membuat kita susah. Sebab itu dikasih tahu, jangan milih yang susah. Kita saja tahu kalau kita misalnya ya hendak memilih alat-alat teknologi, handphone, tab atau apapun ya, demi mendukung kita belajar ya, kita beraktivitas. Kita kadang lihat reviewnya dulu ya. Wah, ini yang ini begini, yang ini spesifikasinya begini. Ini ternyata lebih baik. Kita pilih itu. Rasul Paulus menawarkan ini. Kalau kita boleh review kehidupan orang, orang akan pilih hal-hal yang berangkat dari pikiran yang gelap atau pikiran yang terang. Dari keinginan diri sendiri atau dari nasihat oleh karena Roh Kudus. Saudara-saudara, kabar baiknya melalui pembacaan Alkitab, berita Alkitab kali ini, yaitu bahwa kita tahu bahwa pikiran kita bisa aja jadi gelap. Sehingga kita gagal memanfaatkan, mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mengambil gambar dengan kamera, kita udah ngambil gambar, kok hasilnya buram ya, dicoba di set. Betul settingannya, nggak taunya lensanya kotor, lensanya ada minyak gitu. Waduh, pantas aja buram. Dibersihkan. Kali ini kita mendapatkan kabar baik. Hati-hati. Pikiran dan hati kita itu bisa buram, bisa gelap, sehingga kekuatan diri kita itu nggak muncul. Bisa jadi karena kita udah capek deh, PJJ, udah nggak ngelihat, nggak ada yang dilihat, nggak ketahuan ini. Maka pelan-pelan kekuatan kita dipendam. Kita lebih memilih untuk bekerja santai, tidak maksimal hasil akhir. Kabar baik yang kedua, selain kita tahu bahwa mesti mewaspadai pikiran-pikiran yang gelap itu, yang hanya akan membunuh potensi kita, kita ditolong oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus untuk update terus apa-apa yang harus dilakukan. Supaya hidup kita itu berhasil. Dan cara kita berelasi dengan orang lain juga baik. Dan menjadi kebaikan. Balik lagi contohnya ya, kita nggak asing dengan istilah update. Kalau handphone tuh ada sistem operasinya, apapun itu, oleh pengembang selalu ada pembaruan tersedia. New update, new release. Ayo, diunduh, diinstal.
Begitu kita install pembaruan, maka bug-bug ya atau hal-hal yang mengganggu kinerja sistem itu diperbaiki. Itu handphone kita jadi lebih cepat, hemat baterai, pokoknya maksimal. Pagi ini saudara-saudara dan saya, kita diajak untuk mengupdate hidup kita, pikiran kita, hati kita, cara kita memerangkan peperangan melawan COVID ini sambil tetap kita terus belajar. 10, kelas 11, kelas 12, ke depan pun kita terus mau update kehidupan kita. Akan ada awal dan akhir, dan diantaranya ada perjuangan. Ada keadaan akhir yang akan ditentukan bagaimana kita mulai dan isi perjuangan itu. Itu sangat berpengaruh banget deh. Kita mulai waktu kelas 7 ya. Kita mulai dengan ogah-ogahan, makin menurun. Ya memang kita nggak selalu sempurna ya. Kadang ada juga timbul-timbul bosan, jenuh. Tapi kalau kita terus mau berjuang, hasil akhirnya akan menentukan. Dan oleh sebab itu, kita tahu sekarang ini bahwa Tuhan beri kekuatan. Jangan sampai kita tidak melihat kelebihan-kelebihan yang Tuhan sudah berikan gara-gara pikiran dan hati kita gelap. Kita semua punya keunikan dan kekuatan. Memang nggak seragam. Ada yang jago ngitung, ada yang jago gambar, ada yang jago sport, ada yang jago seni. Semuanya itu pemberian Tuhan dan maksimal kita dapat gunakan. Oleh sebab itu, ayolah update diri kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang mau diupdate oleh Roh Kudus, katakanlah demikian ya, yaitu orang yang happy dan nggak keberatan, nggak ada beban untuk dia berkata-kata benar, melakukan apa yang benar, walaupun itu mungkin menyakitkan, nggak apa-apa bagi dia. Yang penting itu akan membentuk diriku semakin baik. Itu ciri pertama. Ciri kedua, orang yang mau diupdate dengan pertolongan Roh Kudus, dibaharui, kalau istilah Rasul Paulus. Pekerjaan-pekerjaan dilakukan yang paling baik. Apapun itu, pokoknya sebaik mungkin demi kebaikan diri dan sesama. Saya pernah ketemu kedai makanan di pinggir jalan pakai gerobak. Tapi itu yang beli ngantri, saya penasaran kan, saya turun, saya ikut ngantri. Dan begitu dicoba betul, itu hidangan yang dihidangkan, waduh rasanya oke. Tekstur, aroma, semua oke. Harga reasonable. Oke lah, sesuai dengan kualitas. Dan ini yang tukang dagang di pinggir jalan, cuman kecil. Ya. Waktu berlalu, saya lewat tempat itu lagi. Ternyata dia udah nggak di pinggir jalan dengan gerobak lagi. Dia udah nempati kios dan makin besar. Mampir saya tanya, dia katakan ya nih bersyukur ya, jerih payah nggak sia-sia lah katanya begitu kurang lebih ya. Bahkan anaknya itu udah buka cabang. Saudara, pekerjaan yang kita lakukan yang paling baik apapun itu akan berujung pada kebaikan kita dan orang lain. Si pedagang itu happy nggak? Dia makin besar, ya happy lah. Untungnya makin ada. Orang lain juga happy. Jadi saya ada cabang dekat. Saya bisa makan yang di situ ya. Pekerjaan apapun lakukan yang baik. Itu orang yang mau diupdate. Kita nggak pelit kasih, tolong orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan menolong kita belajar berbagi, kita juga mengupdate pikiran dan hati kita semakin mendekati Kristus. Kata-kata kita menyemangati yang lain. Lisan, tulisan, menyemangati yang lain. Kata-kata itu bisa menyakiti dan membunuh tanda kutip orang lain. Orang lain bisa jadi nggak semangat gara-gara omongan kita, tapi juga orang lain bisa bangkit, bisa bangun semangatnya lagi, pengharapannya. Kalau kata-kata yang kita pilih itu pas. Dan ciri yang terakhir, kalau kita mau diupdate oleh Roh Kudus, kalau kita ketemu orang yang menjengkelkan, yang bersalah kepada kita, maka kita balas orang itu. Tapi tentu karena udah diupdate Roh Kudus ya, dengan pengampunan, dengan kebaikan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memenangkan peperangan, khususnya di saat menghadapi pandemi ini. Orang yang terus melangkah dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan. Tema kita kali ini adalah start with yourself first. Artinya mulai dari diri kamu sendiri. Itu betul.
Itu betul banget. Perubahan apapun dimulai dari diri sendiri. Dari sekarang, dari hal-hal yang kecil. Ini istilah umum lah, motivator sering pakai. Tapi itu betul. Dan kalau kita baca dalam bacaan Alkitab kali ini, mulailah dari diri sendiri. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita akan menang. Tuhan gak pernah mengharapkan kita itu, wah semoga anakku itu nanti ujungnya itu jelek, lalu dia susah, dia menderita. Tuhan ingin kita mengalami yang baik. Oleh sebab itu mari berjalan bersamanya. Mulai dari diri sendiri untuk hidupi perubahan yang Alkitab ajarkan, yang telah kita terima pada kali ini. Selamat menjalani Purna Widya kelas 9 SMPK 5. Selamat melanjutkan jenjang berikut di lingkup SMA bersama dengan anugerah Tuhan. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh
Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab anak-anak-Mu, siswa dan siswi kelas 9 SMPK 5 Penabur, Jakarta, telah menempuh proses di tingkat SMP. Ada banyak hal-hal yang menyenangkan, tapi juga yang menyedihkan. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Dan terlebih lagi di masa pandemi ini, perjuangan yang tidak mudah yang mereka sudah tempuh. Kami bersyukur mereka sudah bisa melalui itu semua dengan pertolongan Tuhan. Dan biarlah semakin baik di tingkat selanjutnya, di tingkat SMA. Mereka sudah dibekali oleh firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah Roh Tuhan terus mengupdate diri mereka, pikiran, hati mereka. Sehingga mereka cakap untuk melakukan apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga mendoakan siswa-siswi kelas 9 yang berjuang untuk masuk SMA. Mungkin dalam berbagai kendala yang ada. Tuhan tetap temani mereka sehingga mereka tidak putus asa, tetap boleh merancangkan apa yang baik dalam berkat-Mu. Kami juga mengingat untuk orang tua kami, mereka yang Tuhan selalu berkati di masa yang tidak mudah ini. Tuhan teruslah karuniakan kesehatan yang prima. Semua yang mereka butuhkan di dalam mendampingi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Untuk melanjutkan kehidupan, merangkai cita-cita bersama dengan kasih Tuhan. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami yang kami kasih, Indonesia, dalam perjuangan untuk memenangkan peperangan melawan COVID ini. Tuhan berkati upaya-upaya yang ditempuh, pemberian vaksin, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Tuhan berkati sempurnakan. Di dalam pelaksanaan pemerintah sebagai pelayan publik, Tuhan berkati, berikan hikmat, semangat, kejujuran, ketekunan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami membawa di dalam doa guru-guru yang kami kasihi. Mereka sudah menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan yang membentuk kami dengan pengetahuan, yang terus menjadi sahabat kami di dalam bertumbuh dalam iman, dan juga terus melatih kami untuk memiliki jiwa pelayanan Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu guru kami. Mereka juga mengalami perjuangan bersama dengan kami di dalam masa-masa PJJ ini. Tuhan berkati, semoga mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, semua yang dibutuhkan di dalam melaksanakan pelayanan, tugas, dan tanggung jawab mereka semua. Kami juga mendoakan siswa-siswi kelas 7 dan 8, adik-adik mereka yang akan menempuh penilaian akhir tahun. Biarlah semua yang dipersiapkan diberkati Tuhan, dan pada saatnya mereka menempuh itu semua dan boleh mendapatkan hasil dari setiap upaya yang persiapan yang dilakukan, dan juga karena berkat Tuhan menyertainya. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Masa depan kami aman saat kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Allah telah mengaruniakan nafas kehidupan bagi kita. Allah telah mengaruniakan pengetahuan kepada kita. Allah telah mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Allah telah mengaruniakan talenta dan kepintaran. Mari gunakan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Allah. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia,
berakhir, tapi ibadah sejati terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jadilah saksi Tuhan yang benar dan setia, dan arahkan hati kepada Tuhan, kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan memasuki acara Purnawidya. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BPK Penabur. Dan pada saat menyanyikan lagu Mars BPK Penabur, tangan kanan dikepal di dada kiri.
Hadirin dipersilahkan duduk. Pengumuman kelulusan yang akan disampaikan oleh Ibu Esther Junianti selaku Kepala Sekolah. Pengumuman juara kelas oleh Ibu Noviani DS Manulang selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Juara umum dan nilai ujian sekolah tertinggi oleh Bapak Kasman Tampu Bolon selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Pengumuman Best Character Students dan prestasi akademik siswa tingkat nasional. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Ibu Linda Romauli Siregar. Pengawas Satuan Pendidikan Wilayah Jakarta Timur, Bapak Suparno. Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono. Wali Penghubung Komplek Cipinang Indah, Bapak Yosafat Adrian Wiguna, Ibu Gemaria, dan Ibu Romina Saraswati Himawan. Direktur Pelaksana BPK Penabur Jakarta, Bapak Irwanto Hartono. Deputi Direktur Pelaksana, Ibu Etiwati. Kepala Divisi Pendidikan, Ibu Kumalasari Onggo Bawono. Kepala Jenjang SMPK, Ibu Ike Pulihawati. Guru dan karyawan SMPK 5. Orang tua wali siswa kelas 9. Serta seluruh siswa kelas 9 yang saya banggakan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan anugerahnya, kita ada sampai saat ini dan diberi kesempatan untuk menyaksikan pengumuman kelulusan siswa kelas 9 SMPK 5 Penabur Jakarta, Angkatan ke-24 secara daring. Hal ini dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan adanya tatap muka yang dikarenakan pandemi COVID-19. Izinkan saya selaku Kepala Sekolah melaporkan dan mengumumkan kelulusan siswa kelas 9 SMPK 5 Penabur Jakarta. Berdasarkan rapat pleno Dewan Guru dan dengan memperhatikan nilai rapor dari semester 1 sampai dengan 6, serta kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan, maka dengan ini memutuskan siswa kelas 9 dengan jumlah 183 terdiri dari 94 siswa laki-laki dan 89 siswa perempuan dinyatakan lulus 100%.
Selamat kepada seluruh siswa kelas 9 angkatan ke-24 yang telah lulus dan menyelesaikan pembelajaran di SMPK 5 Penabur, Jakarta. Dan selamat juga kepada orang tua, wali siswa yang telah mendampingi putra-putrinya di jenjang SMP. Demikian pengumuman kelulusan ini kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian, saya akan menyampaikan juara kelas dari kelas 9A sampai 9F. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan apresiasi untuk siswa-siswi juara kelas dari 9A sampai 9F. Apresiasi untuk jenjang SMA, lulusan SMPK Penabur Jakarta, Sekolah Tujuan SLTA Penabur Jakarta, termasuk program Brilliant Class. Juara pertama, apresiasi potongan SSP sebesar Rp4 juta, uang sekolah standar. Juara dua, apresiasi potongan SSP sebesar Rp3 juta, uang sekolah standar. Juara ketiga, apresiasi potongan SSP sebesar Rp2 juta, uang sekolah standar. Juara kelas dari 9A. Peringkat ketiga, Ivana Kristabella Sujono. Peringkat kedua, Tiara Penelope Lumbangau. Peringkat pertama, Keisha Stephanie Gerard Silalahi. Juara kelas dari 9B. Juara ketiga, Hufnagel Ruben Leonard Situmorang. Juara kedua, Matthew Jovito Piardi. Juara pertama, Jesse Luisa. Selanjutnya, juara kelas dari 9C. Juara ketiga, Ceriska Evangeline Wijaya. Juara kedua, Farel Benedicto Payuk. Juara pertama, Yehezkiel Abia Tobias. Selanjutnya, juara kelas dari 9D. Juara ketiga, Graciela Brigita Anabel. Juara kedua, Azaria Krishna Hasian Silain. Juara pertama, Livia Marta Wirjantoro. Selanjutnya, juara kelas dari 9E. Juara ketiga, Agnes Gracia Kristania. Juara kedua, Grace Ruth Audrey Siagian. Juara pertama, Kristalita Natania Renaldo. Selanjutnya, juara kelas dari 9F. Juara ketiga, Fiona Yolanda Suryana. Juara kedua, Gisela Kaila Wangsa. Juara pertama, Michael Angelo.
Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, saya akan bacakan juara US tertinggi. Juara US tertinggi dengan rata-rata nilai 92,2 diraih oleh Livia Marta Wirjantoro kelas 9D. Juara umum. Namun sebelumnya saya informasikan untuk juara umum akan mendapat apresiasi potongan SPP 100% dari SPP yang sudah dibayarkan dan potongan uang sekolah 50% di kelas 9 untuk 1 tahun pelajaran dengan syarat melanjutkan di SMA Penabur. Sebagai juara umum dengan jumlah nilai 654,36 diraih oleh Kesia Stefani Geral Silalahi, kelas 9A. Selamat kepada yang sudah berprestasi akan mendapatkan piala dan piagam. Demikianlah pembacaan juara. Tuhan memberkati. Kita akan menyaksikan simbolisasi penyematan medali oleh Kepala Sekolah Ibu Esther Junianti kepada siswa yang diwakilkan oleh Gisela Dewi Santika kelas 9D. Penyematan medali oleh orang tua kepada siswa dimulai dari kelas 9A. Dipimpin oleh Ibu Ari Respati dengan jumlah 31.
9B dipimpin oleh Ibu Elizabeth Semoy-Leon dengan jumlah 30. C dipimpin oleh Ibu Eko Yuliastuti dengan jumlah 31. D dipimpin oleh Ibu Ignatia Febrianti Isnani dengan jumlah 31. E dipimpin oleh Ibu Dwi Rusmini dengan jumlah 30.
9F dipimpin oleh Ibu Deborah Sitompul dengan jumlah 30. Sambutan Ketua Yayasan BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono. Salam sehat untuk kita semua, dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih-Nya bagi kita semua. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu, dan ini saatnya kita melakukan Purnawidya bagi jenjang SMP di BPK Penabur Jakarta. Saya menyapa seluruh rekan-rekan wali pengurus dan juga tentunya tenaga pendidik dan kependidikan di BPK Penabur Jakarta. Dan tidak lupa untuk seluruh orang tua, kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya menyerahkan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Dan tentunya untuk seluruh adik-adik, selamat untuk kelulusan kalian, dan kalian akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ada sedikit pesan yang mungkin saya bisa sampaikan, mudah-mudahan akan membantu kalian semua. Janganlah lupakan apa yang sudah ibu guru dan bapak guru kalian bimbing selama ini, terutama menyangkut karakter, ya, kemudian juga profil base kalian, ya. Kalian menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang mampu berkompetisi, dan juga tentunya mau berbagi bagi sesama, dan yang paling utama dibungkus dalam iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, apa sih kira-kira cara menjalankan atau apa yang bisa saya lakukan kalau diharapkan kamu-kamu mempunyai profil seperti tadi? Yang paling sederhana, kamu bisa melihat apa keadaan sehari-hari di lingkungan kamu. Pada saat ini tidak ada hal yang lebih luar biasa daripada pandemi. Mungkin kamu bisa melihat apa yang bisa saya lakukan untuk membantu sesama dalam menghadapi pandemi ini. Mungkin kamu ada yang bercita-cita menjadi dokter, sehingga nanti bisa merawat dan menyembuhkan orang-orang yang nanti sakit, karena kita tahu pandemi ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Atau juga bisa masuk menjadi orang yang mencari obat atau membuat vaksin, dan masih banyak hal lagi. Dan tentunya tidak terbatas di dunia kesehatan apa yang kamu bisa lakukan untuk sesama, tetapi juga mungkin kamu bisa menjadi produsen obat, atau juga mungkin membuat satu usaha atau hal pekerjaan jasa yang bisa membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi. Ya, seperti kita tahu, karena pandemi ada banyak hambatan dalam bertemu, berkumpul, sehingga banyak orang kekurangan atau pendapatannya menurun. Nah, itu mungkin kalian bisa pikir dari sekarang, apa sih kira-kira yang bisa di masa depan membantu orang tanpa harus bertemu dan sebagainya, ya. Salah satu yang mungkin terpikir adalah e-commerce, ya. Kalian manfaatkan semua di jaring internet yang sudah terhubung di seluruh dunia. Oke, saya pikir itu saja apa yang ingin saya pesan. Jangan lupa, jadilah kawan sekerja Allah. Artinya,
kita harus sama-sama di mata Tuhan, kita semua adalah sama. Tidak ada orang yang lebih tinggi, tidak ada orang yang lebih bawah. Kita semua sama. Kita harus mengasihi sesama kita dengan cara kita berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk umat manusia di dunia ini. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat menempuh jenjang yang berikutnya dan nanti jenjang pendidikan tinggi. Kami mendoakan selalu dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam dari seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta. Penyampaian serah terima siswa kepada orang tua dilakukan melalui pelepasan atribut siswa. Kami mewakili pihak sekolah menyerahkan kembali putra-putri yang Bapak Ibu percayakan kepada kami untuk menempuh pendidikan di SMPK 5 Penabur selama 3 tahun ini. Kami berharap apa yang sudah diberikan oleh pihak sekolah dapat berguna untuk masa depan putra dan putri Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kami persilakan seluruh siswa melepaskan atribut sekolah berupa rompi sebagai tanda bahwa siswa sudah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMP. Kami sebagai perwakilan orang tua murid mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, seluruh guru, dan staf SMPK 5 Penabur yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami selama 3 tahun ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di masa yang akan datang. Untuk anak-anak, selamat atas kerja keras kalian. Jangan sia-siakan waktu, maju terus dan gapai cita-citamu. Tuhan memberkati. Pada
ucapan selamat dari Ketua OSIS SMPK 5 Penabur, Gavi Samohaga Marunduri, kelas 8B, mewakili siswa kelas 7 dan 8, dan dilanjutkan ucapan selamat dan salam sambut dari Kepala SMA Kristen 7 Penabur, Bapak Hendro S. Lumban Raja. Selamat pagi, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta, yang terhormat Mem Esther selaku Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SMPK 5 Penabur. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa dan yang kami banggakan kakak-kakak kelas 9. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, namun karena berkat dan kuasa Tuhan Yesus, kita dapat dipertemukan di dalam acara Purna Widya tahun pelajaran 2020-2021 yang dilaksanakan secara daring. Saya sebagai Ketua OSIS mewakili kelas 7 dan kelas 8 ingin mengucapkan selamat kepada kakak-kakak kelas 9 atas keberhasilannya di dalam ujian sekolah dan kelulusan dari jenjang SMP. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan dukungan baik material dan moral yang diberikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas pengalaman, pengetahuan, dan kebersamaan yang diberikan kepada kami. Kami doakan semoga kakak-kakak kelas 9 diberkati Tuhan selalu, diberikan keberhasilan dan prestasi dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Besar harapan kami, tali silaturahmi dapat tetap terjaga dan terbina terus. Mohon dibukakan pintu maaf bila ada kesalahan, kekeliruan, ataupun hal yang kurang berkenan atas perilaku, sikap, maupun tutur kata kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada angkatan ke-24 SMPK 5 Penabur Jakarta. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian dan para wisudawan wisudawati SMPK 5 Penabur Jakarta. Pertama-tama saya ingin memberikan penghormatan kepada Bapak Pendeta Sefut dari GKI Buaran, selaku pembina FKPK Cipinang Indah, juga kepada Ibu G. Maria, selaku wali penghubung Cipinang Indah, juga kepada Bapak Novan, mewakili pejabat struktural BPK Penabur Jakarta, rekan Kepala Sekolah Ibu Widi, Kepala Sekolah SDK 4, dan juga penghormatan untuk Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9, Bapak Ibu orang tua siswa atau wisudawan wisudawati SMPK 5 Penabur Jakarta. Juga penghormatan untuk Ibu Esther Junianti beserta para guru serta karyawan SMPK 5. Dan saya ingin menyapa yang saya kasih dan banggakan para fresh graduate kelas 9 SMPK 5 Penabur Jakarta. Kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya lah pada hari ini kita semua berbahagia bisa bertemu secara virtual pada acara Purna Widya SMPK 5 di tahun 2021 ini. Saya, Hendro Lumban Raja, selaku Kepala Semak 7 menyampaikan rasa sukacita dan bangga serta ucapan selamat kepada para orang tua siswa kelas 9 yang berbahagia karena telah berhasil mendampingi para putra-putrinya dan bekerja sama dengan pihak sekolah sehingga putra-putrinya berhasil menyelesaikan program pendidikan di SMPK 5 ini. Selamat buat Bapak Ibu sekalian. Congratulations kepada seluruh siswa kelas 9, para fresh graduate yang telah bekerja keras selama 3 tahun ini. Dan hari ini akhirnya kalian berhasil mengakhiri masa SMP. Tentu dengan prestasi dan karakter yang baik, dan akan segera melanjutkan pendidikan di jenjang SLTA. Selamat buat kalian telah berhasil dalam perjuangannya. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Esther dan seluruh tim guru dan karyawan SMPK 5 karena telah berhasil mendampingi, membimbing dengan sabar, tekun, dan bertanggung jawab serta berdedikasi yang tinggi para siswanya, sehingga seluruh siswa kelas 9
SMPK 5 berhasil menyelesaikan studinya dari SMPK 5 dengan prestasi dan karakter yang membanggakan kita semua. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala SMAK 7, mewakili keluarga besar SMAK 7, menyambut dengan bangga dan sukacita bagi para siswa fresh graduate yang telah menetapkan melanjutkan studinya di SMAK 7. Saya juga mengucapkan terima kasih dan sukacita kepada Bapak Ibu orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk masuk atau melanjutkan dari SMPK 5 kepada SMAK 7 untuk proses pendidikan selanjutnya. Kami akan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu dengan selalu berupaya melakukan proses pendidikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu. Dan karena itu, para siswa fresh graduate yang sudah memasuki SMAK 7 dan orang tua, saya menyambut kehadiran kalian dan dengan sukacita mengajak kita untuk terus bersinergi, bekerja sama dalam rangka mencapai sukses bersama, baik dalam karya maupun dalam iman, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk berbagi bersama dengan masyarakat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Selamat telah selesai dari SMPK 5 dan kami menyambut untuk memasuki SMAK 7. Sampai bertemu di SMAK 7 pada bulan Juli 2021, awal tahun pelajaran 2021-2022. Sukses untuk kita semua. Salam sehat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Waktu merambat dalam 3 putaran, telah mengayun beragam rasa. Tak selalu mudah berlalu, tetapi dalam mengukir tentang kita, mari kita simak flashback siswa SMPK 5 Penabur Jakarta, angkatan ke-24. Terasa kita telah menyelesaikan masa pendidikan di jenjang SMP, padahal rasanya baru kemarin kita berkenalan. Apa kalian masih ingat momen-momen kebersamaan kita di P5? Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak, kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan, daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah, kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. I had a dream so big and loud, I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky, we danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh.
tengah perjalanan kita di P5, sayangnya kita harus menghentikan aktivitas pembelajaran offline akibat dari pandemi COVID-19. Sehingga perjalanan ini kita lanjutkan melalui pembelajaran jarak jauh sampai titik akhir perjalanan kita di SMPK 5. Selama 3 tahun perjalanan, kami harus menyaksikan teman dan guru yang satu persatu pergi, dan beberapa tak akan kembali. Terima kasih untuk kalian yang pernah mengukir memori dalam hati kami. Berdasar You belong to untuk kita. Rekam tahu? Lagi. Somebody over there is so willing to be my only shield. Tunggu kamu di sini. Young man, there's no need to feel down. Look at me, baby. Terima kasih teman-teman untuk semua kebersamaan dalam perjalanan panjang ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih untuk para guru yang telah mendampingi kami selama berada di SMPK 5. Video ini memang tidak bisa merangkum semua momen yang telah terjadi, tapi semoga dengan video ini kita tetap bisa mengingat kenangan indah di masa-masa SMP. Saat sebuah pertemuan berawal dengan kebaikan, maka akhirilah sebuah pertemuan dengan perpisahan yang memiliki kenangan terindah.
kita akan menutup ibadah pengucapan syukur dan purnawidya ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Gemaria, Wali Penghubung Kompleks Cipinang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai Wali Penghubung dan pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta, sekali lagi mengucapkan selamat kepada para orang tua yang putra-putrinya sudah lulus di SMPK 5. Terima kasih untuk kepercayaannya untuk menitipkan pendidikan Bapak Ibu di BPK Penabur, dan saya berharap anak-anak Bapak Ibu bisa melanjut ke SMAK 7 karena dengan demikian akan tuntas menyelesaikan kurikulum pendidikan karakter hingga kelas 12. Terima kasih sekali lagi, dan marilah kita akhiri acara ini dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas lawatan Roh Kudus di tempat ini, sehingga acara Purnawidya kelas 9 di SMPK 5 BPK Penabur Jakarta ini bisa berjalan lancar dan kami baru saja mengakhirinya. Kami serahkan seluruh kelanjutan pendidikan anak-anak kami ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya anak-anakmu ini semakin mencintai Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar Tuhan memberkati kesehatan serta pekerjaan para orang tua siswa, sehingga mereka bisa juga bersama-sama dengan kami semua, bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan terus menjadi agen-agen perubahan yang dimulai dari diri kami sendiri. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati kepala sekolah, para guru, serta karyawan SMPK 5, BPK Penabur, agar terus melekat kepada Tuhan, sukacita berkarya dan melayani di BPK Penabur, sebagai rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami, dan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami keluarga besar SMPK 5 Penabur Jakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Pendeta Esi Asian dan Pendeta Suhud Setiowardono. Yang kami hormati Bapak Novan Haryadi, Ibu Gemaria, Bapak Hendro S. Lumban Raja, Ibu Widya Stuti, Ibu Titi Muhani, Ibu Esther Junianti, Bapak dan Ibu Guru SMPK 5 Penabur Jakarta, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9, seluruh siswa kelas 9, dan siswa kelas 7 dan kelas 8 yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Kembali kami mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai siswa-siswi kelas 9. Jadilah terang dimanapun kalian berada, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekarang. Terima kasih kami ucapkan kepada pengisi acara dan Bapak Ibu Panitia, secara khusus untuk tim media. Salam sehat dan Tuhan memberkati.